Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi sholli shodri wa yassir amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah wa syukurillah atas segala nikmat yang tidak henti-hentinya Allah titipkan kepada kita. Atas nikmatnya iman, nikmatnya Islam, kita masih bisa melewati kehidupan ini dengan segala masalah dan cobaannya. Betul? Iya. Kalau ada yang nggak punya masalah, angkat tangannya, semua belajar dulu, ya kan? Belum lama ini kita melewati masalah yang bagi saya itu lumayan ujiannya, kelangkaan BBM. itu lumayan sampai jam 1 nganter subuh di pom bensin bilang, masya Allah kan. Tapi terjadi Balikpapan itu dan hanya terjadi di kota minyak, namanya kota Balikpapan, ya kan? Tapi ala kulli hal, kalau bagi saya itu semuanya dibuat bahagia, dibuat happy lah. Itu juga nggak selamanya kan, dunia aja ini. Mungkin sudah yang pernah mendapatkan materi saya ini, tapi saya yakin kalau ada yang belum dapat, mudah-mudahan ada faedahnya nanti di akhir sesi. Bagi yang sudah pernah mendapatkan materinya, ya kalau belum ulang kan, insya Allah pemahamannya akan lebih dalam lagi. Salam salawat semoga tercurahkan kepada junjungan kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi yang kita harapkan syafaatnya, Nabi yang kita kangenin, Nabi yang kita rindukan. Izin bertanya, teman-teman sekalian, kalau semisal malam ini mimpi ketemu dengan Rasulullah SAW, mau ngomong, kalau ketemu dengan Rasulullah, mau ngomong apa? Nggak bisa ngomong. Ada yang lain? Aja masuk surga gitu kan. Ada yang lain? Bayangin aja lah, visualiskan ketemu dengan Rasul gitu kan. Minta syafaatnya, masya Allah. Ada yang lain coba? Gimana? Kenalan ya. Masya Allah. Nggak masalah. Tapi masya Allah, Rasul itu begitu cintanya sama hambanya, belum kita ada. Beliau udah mementingkan kita daripada tubuhnya sendiri bahkan. Sakitnya beliau, secabik-cabiknya luka beliau hanya untuk umatnya. Siapa dia? Kita. Ada lagi yang lain, kalau ketemu Rasul pingin ngomong apa? Apa yang mau disampaikan? Mau nanya, Pak. Gimana? Mau nanya. Nanya apa itu? Kenapa kita yang menjadi umatnya yang penuh dengan dosa kok masih mau dia nyelamatin kita? Masya Allah. Kita banyak dosanya, banyak maksiatnya, banyak nonton yang nggak senonoh gitu kan? Betul nggak? Iya, pengakuan sama-sama kita juga, ya kan? Tapi Rasul masih sayang sama kita. Pertanyaan ini ditanyakan kepada seorang ulama. Ulamanya itu mungkin saking mahabbahnya kepada Rasul ya, enggak sanggup berkata apa-apa, cuma nangis saja. Sampai bilang, aku mungkin kalau ketemu Rasul, cuma ngintip aku. Rasanya aku nggak pantas katanya. Ulama bilang begitu. Rasanya nggak pantas aku berhadapan dengan Rasul. Begitu banyak kemaksiatanku. Kalau saya pribadi, mungkin bukan ulama, bukan level kayak beliau, cuma rasanya masuk akal jawaban beliau. Mau ketemu Rasul, terus Rasul nanya, misal Rasul nanya, kamu umatku yang sebelah mana? Dengan amaliyah yang nggak ada nambah-nambahnya, dengan kemaksiatan yang setiap hari selalu bertambah, terus ketemu dengan Rasul, saya pribadi ya mas, ya Allah, aku tuh kalau ngomong tentang Rasul tuh sedih gitu. Bapak saya, bukti cintanya saya kepada Rasul. Agenda ini pun semuanya tidak lain tidak bukan bukti kita menapak tilas perjuangan Rasulullah SAW, membangkitkan umat daripada kesadarannya, menyadarkan umat
dan bukti cinta kepada umat itu salah satu wasilahnya dengan cara dakwah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, teman-teman sekalian, sebuah tema yang sering saya bagikan. Minggu lalu saya bawakan tema ini di Hotel Cokro ketika diminta ngisi ke sekelompok pengusaha tentang happiness. Kalau pengusaha, saya anggap ini semuanya pengusaha semua lah ya. Ya, ada pengusaha tambang gitu kan, ada pengusaha emas gitu kan, ada pengusaha intan misalnya kan, anggap pengusaha. Kalau pengusaha itu ketika ditanya yang sifatnya profit, angkat tangan, dia pasti mau. Saya tanya dulu di awal, kalau saya tanya mau dijawab ya, supaya hidup suasananya. Siapa di sini yang ingin bahagia selama hidup? Angkat tangannya coba. Yang ingin bahagia, betul? Nggak semangat kayaknya. Kayaknya nggak yakin ini. Siapa di sini yang ingin bahagia? Angkat tangannya. Yakin? Yakin. Alhamdulillah. Pertanyaan kedua, tolong definisikan kepada saya apa itu bahagia. Angkat tangannya. Yang tadi angkat tangan coba. Monggo Kang. Punten Kang, aku suka lupa. Namanya siapa Kang? Mas Wawan, monggo Mas. Bahagia itu kalau jiwa sudah tenang, pikiran sudah tenang, fokus. Wih, bahagia pikiran sudah tenang. Ada lagi yang lain? Merasa bersyukur tiap hari. Wih, masa bersyukur tiap hari gitu kan? Betul kayak itu. Wow. Kebutuhan. Terpenuhinya kebutuhan dapat bahagia. Kalau zaman sekarang masuk akal, make sense. Kan? Saya pengen ngajak diskusinya itu nggak usah jauh-jauh lah. Yang enteng-enteng aja. Masuk akal nggak kalau terpenuhi kebutuhannya bukan bahagia? Masuk akal, ya kan? Ya kan? Ada lagi yang lain? Gaji masuk bahagia dia. Gua banget bro, gua banget gitu. Gaji masuk bahagia, betul nggak? Ada yang bilang gaji nggak masuk, nggak suka aku ini kata. Kecewa, nggak gitu, masih bahagia. Angkat tangannya, ada yang lain jawabannya? Apa definisi kebahagiaan? Kenapa saya tanya? Ini penting ini. Tadi di awal ya, coba lihat ya, kita lihat mundur ke belakang. Pengen bahagia, semuanya pengen bahagia. Begitu tanya, jelaskan definisi bahagia. Banyak yang absurd. Banyak masih bingung. Kenapa ini saya sampaikan? Kuacanya saya, teman-teman itu yang ada di sini mencari kebahagiaan yang teman-teman nggak tahu ini apa. Masuk akal? Pengen bahagia, tapi apa itu ya? Nggak tahu juga saya. Nah, saya coba berbagi tentang konsep kebahagiaan dalam Islam. Mungkin salah, tapi setidaknya ini yang saya pahami lah. Ya kan? Banyak sekali definisi, kalau kita tanya ke jalan ya, jalan ya ke mall gitu, random, tanya pada 10-20 orang itu, pasti definisinya kan beda-beda. Ya kan? Tergantung apa yang diinginkan, logikanya kan begitu. Nah, setidaknya ini ada video pendek yang menurut saya itu cerminan ekspresi kebahagiaan. Yang satu dengan lain itu beda-beda. Iya. Waktu kita kecil, begini ini udah bikin kita bahagia tuh, ya kan? Udah gedean, eksklusif. Pengen nggak begini? Pengen bahagia ya? Asik ini. Udah tua begini udah bahagia banget itu. Ada yang dengan sungkeman dengan ibunya bikin dia bahagia. Bahagia bukan tentang goalnya, tapi tentang dengan siapa dia. Dengan anak bikin kita bahagia. Memiliki atau menjadi eksekutif muda, mobil mewah, pakaian berlente, tempat tinggal yang mewah, ada kolam renangnya, bikin bahagia. Iya gitu loh, mulai tadi gitu kan, susah betul loh, mana-mana bikin, Insya Allah gitu kan. Punya istri yang cantik, anak yang sehat, bikin bahagia. Iya, bikin bahagia kan. Insya Allah. Kalau zaman sekarang itu naik moge itu bikin bahagia. Ya kan? Saya coba searching lah di beberapa survei tentang
apa itu kebahagiaan dan apa yang didapatkan untuk mendapatkan bahagia di milenial atau Gen Z. Bukan milenial, Gen Z ding. Yang lahir tahun 2000-an dikatakan sebagai Gen Z. Yang lahir tahun 80-90 dikatakan sebagai milenial. Betul ya? Nah, saya lahir tahun 80. Udah jauh, bukan milenial, kolonial sudah gitu kan. Tapi yang Gen Z ini yang lahir tahun 2000-an. 2000 sampai ya 95 sampai 2000 itu dikatakan sebagai Gen Z. Beberapa survei mengatakan bahagia itu ketika apa? Ketika dia itu bisa jalan-jalan keliling dunia. Masuk akal? Masuk akal, pasti bahagia. Yang kedua, menghasilkan gaji yang besar tadi tuh. Wah, gitu kan. Nah, iya, tambah gaji ke-13, tambah THR kan, tambah gaji pokok, bonus, overtime, lembur. Wah, pokoknya. Nah, kan 2 digit gajian. Wah, bahagia banget sudah itu. Ya kan? Kalau jalan ke mall itu PD-nya minta ampun itu. Kadang-kadang mental kita itu begitu tuh. Ya kan? Mental punya duit dengan mental nggak punya duit itu berdampak gitu. Kalau lagi nggak ada duitnya, buka pintu toko itu, ketotalan itu kan masukkan deh ini kan. Tapi kalau dia lagi toko habis gajian, wah pede buka masuk. Dengan mental itu kan. Membeli rumah memiliki dampak yang positif ketika dia memiliki kontribusi atau dapat apresiasi atau dihargai itu menjadi bahagia. Ada yang begitu kan? Kadang-kadang nggak punya duit, tapi ketika dia tampil, dia dapat applause, tepuk tangan, wah itu buat dia bahagia. Momentumnya di situ, fetishnya di situ. Nah, yang terakhir ya, memiliki keluarga. Nah, ini saya yakin ya, yang jawab ini mungkin yang mungkin ya, pasti masih jomblo ini. Yang jomblonya 30 tahun ke atas gitu kan, 30, 35 masih jomblo itu. Nah, ini jawabannya gitu. Memiliki keluarga membuat dia bahagia. Ini katanya Gen Z. Secara logika sederhananya masuk ke akal, Pak. Sesuai ini dengan kenyataan hidup. Betul ya? Betul. Tapi apakah sejalan cita-cita, keinginan dengan fakta ketika kita kulik-kulik kenyataan saat ini? Apa kenyataannya? Kenyataannya saat ini, teman-teman sekalian, banyak mereka itu yang tidak mendapatkan kebahagiaan atau ketenangan walaupun sudah memiliki, dikatakan sebagai eksekutif, bunuh diri para eksekutif. Makna eksekutif itu punya jabatan, dihormati, mendapatkan fasilitas. Kalau ke kantor tuh pakaiannya parlente, dikatakan eksekutif muda biasanya. Tapi apakah mereka bahagia? Kebanyakan bunuh diri, Mas Bro. Yang kedua, tahu kisah ini? Presiden dari mobil Hyundai bunuh diri itu? Tahu? Boleh tebak berapa gajinya dalam setahun? Setahun? Berapa miliar? Hah? Enggak juga sampai T lah. T itu kan ribuan miliar, itu kan bisa T. Berapa M setahun? Tebak aja, berapa? 1,5 M setahun. Kecil itu, bro, kecil. Presiden Hyundai plus minus 300 miliar dalam setahun. Bunuh diri dia, bro. Kalau aku merasa, kalau aku punya 300 miliar itu, weh, rumahku itu di dalamnya ku aspal itu. Serius. Jalan ini di gang, ku keramik itu. 300 miliar setahun, ya kan? Itu sama dengan proyeknya APBD balik papan gitu kan, bikin jalan. Rumahku ku aspal, keramik nggak main sudah. Aspal, 300 miliar. Iya, kalau aku punya uang segitu, tapi apa didapatkan? Bunuh diri, Pak. Berarti ada yang salah kan? Berarti nggak selama yang seperti kita katakan di awal tuh punya ini, malah bikin bahagia, belum tentu. Apalagi tingginya angka bunuh diri dipelajari di Korea, Jepang, dan Tiongkok. Ada yang angkat tangannya, ada yang mau bilang bahwa Jepang negara miskin? Enggak. Bahkan saat ini, Pak, yang namanya Korea Selatan ini menjadi pusat hiburan, Pak, dengan film-film K-pop-nya, dengan film-film Koreanya. Kan begitu kenyataannya. Dan yang jadi masalah bagi kaum laki-laki saat ini kayak kita-kita itu, cowok-cowok kayak itu menjadi acuan. Nggak kayak si Lekmin, nggak kayak si Jonggun. Wah, iya. Kita ini kan kulitnya kan agak gelap-gelap gitu lah.
Karena kulitnya putih-putih semua. Itu jadi acuan. Tapi apa yang terjadi? Tingkat bunuh dirinya paling tinggi sedunia setelah Jepang. Jepang itu nomor 2. Korea Selatan itu nomor 1, Pak. Apa yang salah? Menjadi kiblat hiburan, Pak. Bahkan kalau dikatakan kiblat hiburan ya, seharusnya Korea Selatan itu menjadi negara yang paling bahagia. Tapi nggak wujud sampai saat ini. Ada namanya fenomena itu anak remaja di Korea tuh nggak mau keluar daripada di dalam kamarnya saja. Sampai sampah-sampahnya tuh ngumpul semua di dalam kamar saja. Ada kan berita seperti itu kan? Kejadian itu kisah nyata. Di Jepang lagi, saking tinggi tingkat stresnya tuh, sampai ada perempuan tuh di video kan, dia ngamuk-ngamuk di tengah jalan sendirian, nggak tahu masalahnya apa. Beban pekerjaan, Pak. Kayak di Jepang itu, saya ngeliat ya. Ada yang udah pernah ke Jepang? Ada yang udah pernah ke Jepang? Hah? Aku juga belum soalnya. Jadi khawatir. Aku cuma pengen bilang, di Jepang itu menunjukkan kepada kita manusia itu layaknya mesin. Enggak ada betul sisi humanisnya. Semuanya itu serba tertata, wajib, jadinya di stres gitu loh. Ada target harus dipenuhi, jadi betul layaknya mesin. Saya punya materi lagi itu namanya hidup tanpa kesadaran. Itu ngambil contohnya itu kehidupan di Jepang. Kehidupan di Jepang. Kalau kayak kita ini kan gampang sekali itu kan. Dimaki sama bos, balas maki itu kan. Bos anjing gitu kan itu. Biasanya kan begitu. Kantor tuh kan. Bos bangsa sudah gitu kan. Kayak gitu biasanya. Tapi di Jepang enggak gitu. Itu apresiasinya itu menjadi apa ya? Menjadi poin penting dalam kehidupannya dia. Tuh. Nah, teman-teman sekalian, terkait nama kehidupan itu, kebahagiaan itu pada faktanya, boleh sepakat atau tidak lah ya, bahwa hidup itu kadang-kadang tuh sawang sinawang. Kita ngeliat orang lain itu bahagia, orang lain ngeliat kita bahagia, kan begitu ya? Punya teman yang kerjanya bagus, mobilnya sudah ada, rumahnya lebih besar daripada rumah saya, wah pingin deh kayak dia gitu. Tapi kebanyakan juga mereka tuh pinginnya kayak kita gitu. Saya punya ustadz di atas, Ustadz Aditya, dia punya temen itu pengusaha yang kelasnya itu sudah bukan 1-2 M lah, bulan beratusan M. Tapi tiap malam nggak bisa tidur dia tuh, gelisah minta ampun. Gitu Ustadz ya? Iya. Kita itu kalau tidur itu nggak mikir apa-apa, tidur aja kan. Bahkan sampai kata pengusaha itu, enaknya di kayak kamu tuh ya. Saya dulu tinggal di Kelandasan, di dekat penjual soto Makassar itu, pinggir pantai. Temen gue tuh tinggal ambak kardus saja, tidur gitu loh. Mobil lalu-lalu gitu, sampai ada motor lewat, enaknya tidurnya bapak ini ya. Hidup itu cuma sawang sinawang. Antum pikir yang pejabat yang antum lihat di TV-TV itu hidupnya bahagia? Enggak segitu-gitunya juga deh perasaan saya. Dia malah cenderung pengen jadi macam kayak kita aja. Apa sih enaknya jalan ke mall, diliatin, didatengin, disalamin, dipeluk-pelukin, dikejar-kejar gitu kan? Nggak tenang. Ya nggak sih? Apa nggak tahu ya kalau punya pandangan yang lain ya. Tapi saya masih begitu. Apalagi kayak saya itu tipikalnya pemalu lah, introvert lah. Tidak suka, jangan ketawa Pak. Tidak suka mengumbar gitu kan? Nggak yakin. Aku lebih tipikal cowok-cowok rumahan lah. Kalau nggak ada kepentingan kemanapun, nggak ini. Tipikal cowok introvert itu paling nggak nyaman kalau pas lebaran, Pak. Banyak orang datang ke rumah kan, kita nyepi aja gitu kan, masuk ke kamar kita. Saya begitu tuh. Boleh kata tadi, hidup itu sawang sinawang. Kadang-kadang kan menganggap orang lain itu baik, padahal belum tentu juga. Siapa yang kenal dengan pengacara Hotman Paris? Kenal semua ya? Tahu ya? Belum kenal ya? Iya. Ini ada video pendek. Nanti coba habis video ini teman-teman lihat dulu, nilai dulu, apakah video ini acting atau sungguhan. Ini videonya. Hujan di Bali, hujan. Banyak orang dari seluruh dunia datang ke Bali untuk mencari kebahagiaan.
Tapi aku sendiri belum menemukan apa sih kebahagiaan itu dan di mana untuk mendapatkannya. Lagi kepikir untuk pindah ke Bangkok, masuk di suatu pusat keagamaan atau menjadi biksu. Apakah itu salah satu alternatif? Lagi saya pikirkan. Mencari, tetap aja makannya nasi padang, nasi rawon, ya bahkan ikan teri gak paling saya suka. Kebahagiaan itu di mana sih? Waduh, susah banget sih mencari kamu. Mungkin saya di Bali ini harus mulai masuk di pusat keagamaan. Saya mau belajar atau tinggal di sana berbulan-bulan sampai akhirnya seluruh sel-sel dalam tubuhku sudah berubah. Bukan lagi seorang Hotman Paris yang selalu mencari popularitas, yang dimusuhin orang karena iri. Ya, walaupun saya lagi di Bali ini lemas, saya pandang kiri kanan nggak tahu di mana kebahagiaan itu. Tadi malam dansa sampai tengah malam, tetap aja belum bahagia. Walaupun senyum para si cantik, kiri kanan dengan ada yang lesung pipinya oke, ada yang bibirnya menarik, ya pinggangnya yang oke putih. Itu kan namanya kebahagiaan. Ya, hari ini kita kencan sama satu, besok ada lagi yang lebih cantik. Itu kan namanya kebahagiaan. Pusing. Ya udah, aku mau serius nih, lagi menikahnya, masuk di pusat keagamaan aja, menjadi kerja di sana mungkin beberapa bulan dulu untuk percobaannya. Nanti biar. Menurut teman-teman, acting apa sungguhan ini? Dalam salah satu infotainment saya dapat, di Indonesia itu ada beberapa selebgram yang dikatakan sebagai crazy. Salah satunya beliau. Diasumsikan atau diperkirakan beliau itu punya aset atau punya uang lah ya, itu minimal 3T. Tahu nggak 3T itu gimana? 3T itu 3.000 miliar, tau nggak? 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar, 10 miliar, sampai 100 miliar, sampai 1000 miliar. 1T itu asetnya dia, katanya begitu. Walaupun belum tahu tidak, nggak dapat kebahagiaan. Angkat tangannya yang punya tabungan 3T coba. Angkat tangannya yang punya tabungan 3T, ya kan? Iya. Katakanlah ini Alif ini kan usahanya Alif dia. Sejauh sebanyak-banyaknya duitnya dia gitu, paling 50 juta. Aku pengen bilang, masih jauh dari bahagia, masih jauh, ya kan? Apalagi kayak saya, saudara kan ini tinggal 2 juta, jauh bahagianya. Saya coba recap ini dari awal, betulkah punya uang banyak itu bikin bahagia? Belum tentu juga. Wih, belum sampai ke ujungnya, bro, kan? Ini masih tengah-tengah ini, ya kan? Jadi maksud saya pengen bilang, jangan bisa jadi kita tuh salah menggantungkan sesuatu. Di mana tujuannya, di mana digantungannya itu bukan pada tempat yang tepat. Nah, mungkin saya pernah sampaikan ini, tapi sebenarnya saya pengen berbagi atau mengulangi ya, bahwa segala sesuatu ketika dikaitkan kepada dunia, maka kaedahnya kenikmatan dunia itu hanya ada 2. Saya sudah pernah sampaikan ini ya. Kenikmatan dunia itu, kebahagiaan dunia itu, kebahagiaan kalau dibandingkan dengan dikaitkan dengan dunia, itu hanya ada 2 kaedahnya. Pertama, semakin dinikmati semakin hilang kenikmatannya. Yang kedua, ada batasannya. Dulu sebelum punya mobil, rasanya punya mobil tuh asik banget, mewah banget, untuk dakwah segala macamnya nih, memperlancar aktivitas saya. Berapa lama nyamannya punya mobil? Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, setahun, 2 tahun, udah enak naik motor daripada naik mobil. Serius? Nggak, konsepnya bukan begitu. Kalau antum punya mobil pun antum akan merasakan yang sama. Paling kalau saya udah nyampe kenikmatannya, apa yang saya lakukan? Jual mobilnya, ganti mobil yang lebih mewah lagi. Betul kan? Pertanyaan, untuk mobil yang mewah lagi, berapa lama kenikmatan yang saya dapatkan lagi? Setahun, 2 tahun, paling 3 tahun.
Jenuh, bosan. Biasa-biasa aja kan? Jual lagi mobilnya, ganti Alphard yang paling mahal misalnya. Berapa lama saya nikmatinya? Setahun, 2 tahun, 3 tahun? Sama. Justru ini yang paling sakit. Kenapa paling sakit? Untuk mendapatkan kenikmatan yang sama harus menggocek uang yang lebih banyak. Padahal kenikmatannya sama itu. Dapat dipaham maksudnya? Saya dulu kerja di perusahaan swasta, jasa inspeksi. Untuk sekolah, untuk untuk terjun ke dunia lapangan, harus dapat sertifikat yang banyak. Training di Jakarta bolak-balik. Namanya kita dari Balikpapan ke Jakarta, trainingnya tuh nginepnya di Hotel Bintang 5. Hotel Bintang 5 itu, paham lah. Cirinya, kalau kamar mandinya pakai bathtub, luarnya ada kolam renangnya. Nginep paling cepat seminggu, paling lama sebulan. Training dulu saya. Kalau yang levelnya menengah, 2 minggu. Malam pertama, nikmat gak tinggal di Hotel Bintang 5? Asik lah. Wah, yang masuk itu, lantainya karpet tuh. Kalau diinjak itu, tenggelam kakinya. Sep, mantap. Ya kan? Panjangnya gede kan? Lompat, gitu kan? Kamar mandinya, kasih isi bathtubnya. Wah, benar. Wah, berkokok. Malam kedua, masih enak? Masih lah. Ya. Restoran itu kalau pagi, bro, wah, mau apapun ada, tinggal pilih. Kan all you can eat kan? Mulai dari makan sarapan ringan sampai sarapan beratnya tuh. Kalau pagi Hotel Bintang 5. Malam ketiga, masih nikmat? Jangan tahu cepat juga. Mula-mula sedikit. Malam keempat, masih nikmat Hotel Bintang 5? Malam kelima, saya tanya. Kurang. Malam ke-6. Ini saya katakan, segala kenikmatan atau kebahagiaan ketika dibandingkan pada dunia, semakin dinikmati semakin hilang kenikmatannya. Malam ke-7, aku udah bosan bro, mau pulang. Anak sama istriku enakan dulu sama perasaanku. Yang tempat-tempat yang diinginkan oleh banyak orang di luar sana, saya dapatkan hanya cuma 7 malam saja. Aku udah bosan. Serius. Kaidah kedua, ada batasannya, Pak. Begitu udah nyampe, mentok, udah nggak ada lagi rasanya. Mohon maaf nih ya, mohon maaf kan. Yang masih bujang tutup telinganya dulu deh. Yang masih bujang, Rip, tutup telinga Rip. Masih bujang. Dulu sebelum menikah, aku udah bayangin, wah pokoknya kalau nikah begini-begini deh. Begitu menikah, malam pertama, selesai, sudah kan? Segitu-gitunya aja gitu loh. Bisa nggak naik lagi? Nggak bisa. Maupun tentang dengan masalah makanan pun. Suka makan apa? Suka makan misalnya Fuyung Hai misalnya. Seenaknya Fuyung Hai, ya itu batasannya. Nggak bisa lebih daripada itu lagi. Ketika kebahagiaan, kenikmatan disandingkan kepada dunia, kita itu belum dapat aja. Kalau sudah dapat, nggak segitu-gitunya kok. Nggak sewes-wesnya gitu kok. Aku tuh nikah dengan istriku, Pak. Ngono, anakku ada di dalam. Jangan ngomong sama orang ya. Nikah sama istriku, Pak. Istriku sebelum nikah cantik betul. Pokoknya gue banget lah. 6 bulan setelahnya, Pak, aku lihat temennya istriku lebih cantik. Welcome lagi. Iya. Ini bagi yang jomblo-jomblo ini, kalian belum nikah mungkin pikirnya kemana-mana. Udah dapet aja semuanya. Saya yakin bang, 3 bulan temennya lebih cantik. Pasti. Karena emang itu sudah rumusnya dunia, Pak. Ini videonya. Kenal dengan orang ini? This is history. You know this. This is garbage. Okay, I left the garbage. So this is meaningless. No, at one time meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. When you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things. And that makes you happy. This is nothing. This is just nothing. Di zaman KJN-nya, hanya dialah petinju yang mampu mengawinkan gelar WBA dan WBC di usia 21 tahun, Mike Tyson. Ratusan miliar harganya, ratusan miliar Pak kekayaannya dulu itu.
medali-medalinya dia banting kayak yang sampah. Ini semua sampah, bilang. Emang begitu. Jadi saya pikir semua. Kalau seandainya antum mengkaitkan kebahagiaan, kesenangan, ketenangan untuk yang dikaitkan dengan dunia saja, nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Dan nggak ada ujungnya. Makanya teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Kullu man 'alaika fan." Semua yang ada di atasnya bumi ini akan binasa. Termasuk apa? Termasuk kebahagiaan, termasuk kesenangan. Termasuk apapun yang antum miliki, antum bangga-banggakan akan binasa semua. Termasuk rasa pride antum, kebanggaannya misalnya. Rasa ingin dihormatinya misalnya. Rasa pangkat jabatannya misalnya. Semuanya itu binasa semua. Mungkin dunia cuman bisa buat antum semua senang, tapi belum tentu bahagia. Karena bagi saya, bahagia itu levelnya naik lagi, Bu. Levelnya lebih tinggi lagi. Itu yang saya pahami. Ini kita bicara fakta ya. Nah, kita bicara dari sisi yang lain terkait dengan sains teknologinya. Misalnya gini, ilmu ipteknya atau ilmu pengetahuannya. Harvard University pernah melakukan survei, Pak, penelitian selama 85 tahun untuk mendefinisikan apa itu bahagia dan di mana bisa mendapatkan bahagia. Hasil survei selama 85 tahun itu menemukan ada tiga ciri khas dia untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama adalah relationship, tentang hubungan, tentang apa ya? Tentang hubungan, tentang dihormati, itu membuat bahagia. Sorry, siapa nama, Bro? Rangga. Rangga, ada cewek ngasih bunga sama Rangga. Bahagia apa enggak, Rangga? Bahagia. Tapi ceweknya gila. Orang gila gitu loh. Mau nggak? Hah? Nggak mau ya? Ada yang cuman nggak ngasih apa-apa, cuman ngasih senyum aja. Tapi soleha, sehat, tinggi 180, ya kan? Hidungnya mancung, ya kan? Senyum-senyum sama Rangga gitu, nggak ngasih apa-apa. Bahagia nggak? Bahagia. Sampai sini saya pengen bilang sama antum semua, bukan tentang apa yang diberikan, bukan tentang apa yang didapatkan, tapi siapa yang memberikan dan kepada siapa diberikannya. Itu jauh lebih penting dari sekedar benda atau wujud tadi. Kita dengan perasaan gitu loh. Paham maksudnya? Nah, itu yang membuat bahagia. Contoh gini. Contoh lah ya, saya kan bapak rumah tangga ya, anak 4, istri 1. Sepait-paitnya saya kerja di perusahaan, masuk kilang, panas misalnya, udah salah dimaki-maki, banyak keluhan di lapangan, banyak trouble di lapangan. Pulang, begitu saya buka pintu, "Assalamualaikum." Anak kecil bilang, "Waalaikumsalam, Bapak." Istriku udah bikinkan aku teh panas atau kopi panas. Nyaman nggak? Walaupun sepait-paitnya saya di luar sana, begitu dalam rumah, ini menunjukkan apa? Relationship, hubungan. Jadi bukan tentang bendanya, tapi tentang siapanya dan bagaimananya. Dapat dipahami ya? Yang kedua, katanya sini, Harvard University, kebahagiaan itu ada di faith atau keyakinan. Aku cerita sedikit ya. Ini analogi lah, tapi antum mudah-mudahan dapat feelnya. Aku tuh punya teman, namanya Kang Muslimin. Anak Vespa. Vespanya itu bukan Vespa, Vespa butut. Vespa butut. Jomblo selama 33 tahun. Kebayang ya? Contoh saya lah. "Kang, carikan jodoh nah, Kang." Siap Muslimin ya? Siap, Kang. Anak hijrah juga. Kalau ketemu tatoan semua ini. Vespanya itu Vespa butut. Pokoknya kalau kelihatan Muslimin datang ini, tang itu udah berantakan itu pokoknya. Vespa tua kasihan. 33 tahun ngejomblo. Dia bilang, Kang Muslimin ya, tak carikan jodoh." Dapatlah seorang akhwat yang tinggal di Bontang. Tinggal di Bontang. Saya bilang, "Kang Muslimin, ini ada akhwat tinggalnya di Bontang. Aku udah kirimkan
nomor WA-mu sama akhwatnya sana. Nanti lanjut dulu ya. Nanti saya coba tengahin. Siap Kang. Nyambung, jalan-jalan saya tuntun, sampailah pada satu kata kesimpulan. Katanya akhwat yang di sana, Mas, kalau sungguh-sungguh mau menikahi saya, datang temuin bapak saya. Wih, mulai nih. Ya kan? 33 tahun jomblo, bro. Calon istrinya hafal 15 juz. Ya kan? Tingginya 172. Hidungnya mancung, kulitnya putih, pakai hijab syar'i kemana-mana. Kacamataan. Berat badannya 58. Montok lah. Katanya. Ya kan? Mau yang begitu? Mau yang begitu? Mau yang begitu? Kalau aku juga mau gitu loh. Pokoknya anaknya pengusaha, bro. Bapaknya salah satu pengusaha di Bontang. Dia tuh anak tunggal. Bapaknya sudah tua sekali. Wah, pokoknya setelan habis ini. Setelan habis ini cewek ini. Saya ngomong sama muslimin, ciri-cirinya begini, Min. Mau Kang? Mau, Min? Mau, Kang. Aku mau ke Bontang, Kang. Nanti aja, kalau ke duit kusangguin. Gua sekarang, aku jalan aja sekarang juga. Daripada telat saya. Ke Bontang lah dia. Pakai pesta bututnya, Pak. Serius. Teng sampai ke 38 knalpotnya lepas. Serius ini, Pak. 38 knalpotnya bukit sawah tau, Pak. Siang-siang tau sini Vespa lah ya. Di standar 2 cek. Cari kawat, set, sambung knalpotnya. Panas-panas. Pertanyaan saya, ketika dia knalpotnya lepas, dia kawatin itu siang-siang panas-panas. Pertanyaannya, nangis apa bahagia dia? Bahagia dong. Hanya bahagia dong kan, ya kan gitu ya. Iya kan, iya kan, 33 tahun dia ngejomblo, dapat aku tuh usia 26, weh, kan masih panjang masa berlakunya nih, gitu kan, sampai Samarinda, Pak, teng, sampai Samarinda, mesinnya lepas, mesin Vespanya, lepas, Pak, dia tuntun ini, siang-siang set, ke bengkel. 1 kilo dia jalan. Orang lain ngeliat dia, kasihannya ya. Tapi apa dia rasakan? Sambil itu senyum nih. Kayak gitu loh. Kebayang nggak sama saya? Kebayang nggak gitu ya? Kebayang nggak? Gitu kan? Jalan lagi, Pak, di kilometer 60 Bontang, Samarinda, Bontang. Tali koplingnya putus. Nggak bisa obatnya sudah itu. Dia usaha, dia hubungi teman-temannya, dia ada yang bunga telekopling, Pak. Nunggu itu tengah malam, udah malam, tadi kan siang kan, udah malam itu Pak, nunggu, Pak. Tahu lah, sama ada Bontang itu, nggak ada lampunya, Pak. Di dalam kesendirian itu, nangis, bikin puisi dia. Bikin puisi, ya kan? Wujud kebahagiaannya dia kan bikin puisi kan, nah, mungkin jauh, jauh. Dapat dipahami? Ya kan? Pertanyaan saya, kenapa dia bahagia dengan semua permasalahannya di selama perjalanan hidup? Karena di ujung yakin sama yang mau didapat di ujung. Wih, jawabannya langsung ketahuan. Ada fight, ada keyakinan. Dia yakin, yang ngomong itu saya, dia yakin dengan di ujung sana itu perjalanan sesuatu yang indah banget ini. Kalau antum sudah hidup antum sama banyak nangisnya, banyak meweknya, bisa jadi antum nggak yakin ujung hidup antum itu loh. Paham maksudnya nggak sih? Kang Muslim itu dengan segala kesusah payahnya dia tuh kenteng itu senyum, orang lain ngeliat dia, kasihannya dikasih duit, dosa aku nggak mau duit gitu, pasti gitu kayaknya dia kan, nggak mau duit saya. Sampai kebilangin di awal kan, Min, gak yang mana, tunggu tak kasih modal, aku cari pinjaman dulu, Min, gak usah, aku jalan aja, Kang. 5 kilo mau masuk kota Bontang, bro. Habis ambil air di sungai dia, set, bisi-bisi muka lah kan, mau masuk kota Bontang. WA akhwat yang tadi itu masuk ke WA-nya Muslimin. WA-nya singkat, padat dan jelas. Afwan akhi,
sudah ada laki-laki lain yang datang kepada bapak saya. Khitbah ini kita batalkan. Terima kasih. Bakar lah sampai sepanjang. Saya telepon muslimin. Kang muslimin, ini ya, perhatikan ya, telepon. Kang muslimin, tunggu saya di sana. Saya baru dapat duit. Saya kasih sangu antum. Apa jawaban dia? Nggak usah Kang, aku nggak butuh uang di sini. Kang muslimin, ku jemput ya. Nggak usah Kang, aku pengen sendirian aja di sini. Kenapa terjadi? Udah nggak punya keyakinan. Intinya, yang membuat manusia itu bisa eksis, bahagia, tegar, dan punya hope. Apa itu hope? Itu. Orang kalau nggak punya harapan lagi, mau hidup untuk apa lagi? Cuma untuk kesenangan aja. Dapat hangus, dapat hilang, dapat basi. Hope itu harapan. Dapat dipahami maksud saya? Nah, coba kita setting lah. Kita kan muslim kan? Punya harapan itu jangan apa yang hanya di depan mata saja. Contoh tadi analogi ini, hanya analogi yang supaya bisa diindra oleh pikiran kita saja. Tapi seorang muslim itu, dia punya hope-nya tuh, bukan cuma tentang dunia bro. Beyond daripada dunia ini. Kholina fiha abada, selama-lamanya nanti itu. Itu buat kita kuat gitu loh. Dengan segala masalah. Ini masalah BBM udah pada nangis-nangis semua gitu kan. Gue bilang, apa ini gue bilang gini. Kan? Dapat apa maksudnya? Ini bikin kita itu menjadi bahagia. Apa itu? Relationship, keyakinan. Ini bukan kata Islam. Ini katanya Harvard University. Setelah penelitian selama 85 tahun. Nah, sekarang kita lihat dari sudut pandang Islam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa mal hayatud dunya illa la'ibul walahun. Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dunia ini katanya Allah Subhanahu wa taala itu cuman tempat main-main. Antum punya tanah, ngolah tanah, gali tanah, dikasih bibit, dirawat ini tanamannya, padinya, ditungguin, menguning, habis itu mati lagi. Sudah begitulah kehidupan ini. Nggak ada yang abadi sejatinya. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik dari bagi orang yang bertakwa, maka tidaklah kamu memahaminya. Jadi ini sampai pada titik saya ingin sampaikan, jangan gantungkan kebahagiaan pada dunia. Tempat main-main aja nih bro. Aku pengen bilang dunia aja ini. Dunia aja nih, aji. Pada pulang nangis juga tuh kan, listrik bunyi-bunyi kan, titit, gak ada duit lagi. Tapi saya itu emang tipikal yang nggak pernah serius lah, kalau saya itu. Mungkin ketawa aja, kamu bunyi-bunyi ya. Nggak apa-apa bunyinya, ku cuekin kamu. Kalau saya kan, apa lagi coba? Saya pengen sama teman semua ya. Ya kalau ini ya, kalau apa cerita pengalaman pribadi aja ya. 44 tahun ini kan setidaknya aku udah melewati banyak semua yang saya lalu dulu. Yang sepet-petnya itu kan sudah lewat semua gitu loh. Jadi kalau mau dibilang lebih pahit lagi kayaknya nggak ada lagi deh. Makanya ya sudah paling pahitnya segitu-gitunya juga sih pahit itu. Iya. Paling cuma nahan malu, cuma nahan lapar aja kan. Selebihnya nggak juga gitu. Nah, ini teman-teman sekalian. Apa katanya Allah? Ini ya. Zuina lin-nasi syahwati minan nisa wal banin wal qanatil muqantatil minal zahabi wal fiddati wal khayli musawwamati wal an'am. Apa katanya Allah? Dijadikan indah pandangan bagi manusia kecintaan pada mereka, kesenangan yang berupa perempuan. Jadi memang Allah itu membuatnya itu menjadi indah. Apa itu? Wanita, perempuan, anak-anak, harta benda yang bertertimpun berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Itulah kesenangan hidup di dunia. Bukan tentang kebahagiaan, bukan tentang ketenangan, tapi kesenangan. Allah sendiri bilang, itu kamu senang-senang dengan itu. Tapi dan apa dia akhirnya? Wallahu, sungguh amat sangat, katanya Allah, tempat kembali yang baik. Tempat kembali yang baik, yang kalau kita itu ingin baik,
bukan dunia tempatnya. Tapi di sisinya, siapa yang di sisinya Allah? Mereka-mereka yang taat. Ini kata kunci yang ketiga. Nanti hafalin ya. Nanti ada kuisnya, itu kan dapat hadiah gitu kan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita kalimatnya, huwallazi anzala sakinatan fi qulubihim mu'minin. Dijadikan indah bagi manusia. Oh, bukan. Salah teksnya. Tapi ini kan. Huwallazi anzala sakinatan, dan sungguh aku turunkan anzalna sakinatan fi qulubihim mu'minin, di hati orang kaum yang beriman. Begini, satu paragraf ini saya ingin mengambil, ini salah ya teksnya. Satu ayat ini saya ingin mengambil kesimpulannya, bahwa kebahagiaan hidup, ketenangan hidup bukan antum dapatkan. Anzalna, aku turunkan, katanya Allah. Dengan kata lain, ketenangan hidup, kebahagiaan adalah given. Pemberian dari siapa? Dari Allah. Bukan antum yang dapat. Kepada siapa? Fi qulubi mu'minin. Kepada kalbu, hati kaum yang beriman, bukan berislam. Beriman saja. Bukan salah. Bukan hanya berislam, tapi beriman yang yakin kepada Allah. Jadi tolong pahami ya, kebahagiaan, ketenangan bukan antum dapat atau antum ciptakan. Enggak. Itu given. Allah berikan kepada mereka yang beriman. Kadang-kadang bagi akal kita, nggak masuk akal. Saya punya guru ngaji dulu di kampung. Anaknya banyak lah, 6 apa 7. Yang mungkin itu di dapur saat itu, ketika saya bilang ngaji alibata itu nggak punya beras mungkin itu. Orang kampung bro. Tapi wallahi, nggak ada konflik dalam keluarganya, anaknya soleh-soleh semua, ngomongnya juga teduh, tenang. Aku pengen bilang, kok bisa tenang seperti ini ya? Dulu pikiran saya begitu. Tapi sampai ketika saya ngaji, oh, mungkin Allah yang kasih dia tenang. Mungkin Allah kasih dia kebahagiaan. Kenapa? Karena ketaatannya dia, keyakinan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kedua, mohon maaf ini. Guru kami di atas tuh, Ustadz Rahmat Aslabib. Kalau di atas panggung, menggelegar suaranya. Ngomong itu tegas. Saya pernah jemput beliau sampai dia Balikpapan. Saya pakai mobil saya jemput. Ustadz, saya jemput Ustadz Balikpapan. Besok malam kita ngisi Ustadz. Oh siap Ki. Saya bawa tasnya itu, tas anak-anak. Ada sobek-sobekannya. Saya bawa jaketnya beliau. Kantongnya, kan kelihatan ya, kalau jaket kan dibalik itu kan, dalamnya kelihatan. Kantongnya tuh sobek-sobek juga. Saya lihat itu sepatunya beliau, sepatu pantofel, udah lusuh. Aku tuh nangis lihat guru saya begini. Ya Allah, nggak ada siapa yang nolongin beliau ini. Karena saya banyak belajar dengan beliau itu. Tapi pakaiannya itu tidak mencerminkan apa ya, penampilan sepanggung gitu loh. Aku jadi mikir ya, kenapa beliau tetap teduh, tetap tenang, tetap tawadu. Di balik itu dengan segala permasalahan hidupnya dia. Oh, mungkin ayat ini. Anzalna sakinatan fi qulubil mu'minin. Aku turunkan, katanya Allah, ketenangan bagi mereka yang beriman, bukan hanya berislam, yang taat kepada Allah, yang mau berjuang di jalannya Allah. Dikasih ketenangan. Jadi aku mikir, oh mungkin gitu ya. Ini berbelak dan ini bertolak belakang sama dengan mereka mungkin bergelimang perhiasan, kekayaan, tapi gelisah aja bawaannya, gak enak aja bawaannya, ribut aja bawaannya. Oh, gue di atas itu Masya Allah. Kalau di rumah tuh, kalau ada teman-teman yang mampir ke rumah beliau tuh, nyapu beliau tuh. Kalau jamaahnya tuh banyak, ribuan tuh jamaah Indonesia tuh. Aku jadi ngerti, oh, mulai paham saya. Bahwa kebahagiaan bukan kita dapatkan, bukan kita buat, tapi Allah kasih kepada yang mau taat kepadanya, kepada yang sungguh-sungguh berdakwah, kepada yang sungguh-sungguh mau mengkaji Islam.
Allah kasih ketenangan. Dan ini teman-teman sekalian, mungkin antum belum nemu lah, tapi saya yakin banyak lah orang seperti ini. Yang kalau kita lihat faktor pandangan mata ekonomi kan, susah hidupnya kayak gini kan. Tapi nggak gitu juga kok. Ya begitu ada ya cukup, kalau nggak ada ya bersabar sudah. Selesai. Dapat dipahami maksudnya? Jadi jangan merasa congkak dan jangan merasa sombong bahwa uang yang antum tabung, mobil yang antum simpan, rumah yang antum bangun bikin bahagia. Allah kasih semuanya itu, bukan kita ciptakan. Sampai di sini pertanyaan saya, berarti kaya bisa bahagia? Miskin bisa bahagia? Betul. Kaya belum tentu bahagia, miskin pun belum tentu bahagia. Kaya bisa bahagia, miskin pun bisa bahagia. Nggak ada kaitannya dengan harta dunia atau gantungnya tuh. Kalau dikatakan